yang setia. Tiada yang lain selain Engkau yang ku sembah seumur hidupku. Yesus, ku tinggikan namamu selalu, selamatkan hidupku. Yesus, ku muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Saya ucapkan terima kasih, kabar baik yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan yang baik. Amin. Kita akan memulai ibadah kita angkat pujian kita. Sering kita mengerti, yes Tuhan, benar Tuhan. Banyak jalan-jalan-Mu yang kami tidak ketahui Tuhan, tapi Tuhan selalu Tuhan memberikan kami jalan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara Engkau Tuhan, beracara Engkau Tuhan di hari ini ibadah kami. Terima kasih Bapa Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Dari awal katakan sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Yes Tuhan, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajari kami Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nyanyikan lagi dengan segenap hati kita. Katakan sering ku tak mengerti. Yes, Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanda, yes Tuhan, namun tetap percaya jejak-Mu
Tuhan Yesus, Engkau menuntun kami Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Anugerah-Mu terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu Tuhan mengecewakan-Mu Tuhan, tapi Engkau selalu Tuhan merangkul kami, memeluk kami Tuhan dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik Yesus. Engkau sangat baik Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Kau tidak pernah kecewakan kami Tuhan. Kami yang selalu mengecewakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menyembah, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami mengerti Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami Tuhan dapat menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah melalui Tuhan di tahun baru sudah 1 bulan Tuhan Yesus. Di bulan baru ini lagi Tuhan yang bulan kedua, Engkau urapi kami Tuhan Yesus. Engkau pegang kami Tuhan untuk jalan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada haleluya. Amin. Hari ini hari yang bahagia. Amin. Mari kita nyanyikan hari ini ku rasa bahagia. Katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang. Coba bergandengan tangan Bapak Ibu. Katakan bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih. Tunjukkan, katakan kau sahabat
yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Amin. Kita senang, amin, berjumpa sama Tuhan Yesus, amin. Kita nyanyikan bertemu dalam kasih-Nya, amin. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah. Katakan, oh saudaraku, oh saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan, jadikan aku rumah doamu Tuhan. Yes Tuhan, kami bawa hidup kami ke sekarang Tuhan di tempat kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku
Kau bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang Amin Tuhan. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari kita angkat sama-sama tangan kita kepada Tuhan. Jadikan aku Tuhan. jadikan aku Tuhan Rumah doa-Mu Yesus. Amin. Rumah doa-Mu ya Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Makasih Tuhan. Sesuai dengan pujian yang kami naikkan, biarlah ini jadi doa kami, agar semua suku bangsa bisa mendengar firman Tuhan, agar semua suku bangsa bisa menerima Engkau Yesus dalam hidup mereka secara pribadi, agar semua suku bangsa diselamatkan oleh tangan Tuhan, agar semua suku bangsa diberkati oleh Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali sama-sama dengar firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan, biarlah jadi kekuatan yang baru buat kami. Ada pemahaman yang baru yang kami boleh ambil, yang kami boleh terima, kami boleh simpan di dalam hati kami, sehingga kami terus bisa berjalan, bergerak bersama dalam pimpinan Roh Kudus. Engkau pimpin kami Tuhan untuk melangkah kemanapun kami melangkah. Biarlah kami melangkah bersama dengan Engkau Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan siaran ini. Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami, hingga kami bisa menangkap dengan jelas, dengan baik setiap pesan Tuhan di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Saudara sehat semua ya. Tuhan. Senang kita sudah masuk di awal bulan kedua. Tidak terasa ya, cepat sekali waktunya. Gerakannya cepat sekali. Sudah selesai 1 bulan. Sekarang kita masuk bulan kedua. Amin. Jadi saudara jangan santai-santai ya. Karena waktunya cepat sekali. Memang nggak ada yang berkurang, tetap 24 jam dalam 1 hari. Tapi sepertinya cepat sekali waktunya. Dan Tuhan sedang bergerak ke setiap tempat. Jadi kalau saudara lihat, musibah bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di setiap negara terjadi gerakan yang luar biasa. Jadi ini pesan Tuhan yang sangat kuat buat kita. Jadi kalau kita nggak bisa tangkap dengan jelas pesan Tuhan, kata Tuhan, loh, apa gunanya kamu jadi anak Tuhan? Saya dengan jelas kasih tunjuk di hadapan kita semua. Ada pesan-pesan Tuhan yang sudah sebenarnya Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Bahwa ada tanda-tanda yang akan menyatakan bahwa waktuku sudah dekat. Amin. Makanya setialah. Amin.
Setialah. Jangan sampai kita tidak setia waktu Tuhan datang. Saudara diberkati hari ini, amin. Tuhan, saya sangat diberkati hari ini. Ibu Krista, Ibu Priska akhirnya bisa memimpin pujian kembali. Harapan saya sih sebulan sekali. Lagi tawar menawar sama dia. Amin. Karena memang kondisi dan jarak dia yang sangat jauh dengan tempat lokasi kita. Tapi waktu itu saya di awal Natal saya tegur mereka suami istri, jangan selalu punya banyak alasan. Saya bilang pasti Tuhan punya banyak cara. Amin. Ingat Tuhan dulu memberkati hidupmu di tempat ini, maka jangan lupakan Tuhan. Gak apa-apa kamu bergereja di sana setiap minggu, tapi jangan lupakan tempat di mana sehingga Tuhan pernah panggil kita. Amin. Amin. Ibu Priska ini ya salah satu pendiri lah. Sebenarnya cuma akhirnya kondisi alam yang menyingkirkan. Sebenarnya dia masuk dalam tim pengembalaan, tapi alam yang menyingkirkan. Jadi bukan gembala yang menyingkirkan, alam yang menyingkirkan. Tapi kita berharap dia bisa tetap ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dia bilang sama saya, udahlah, dia kan panggil saya tulang gitu kan. Biar dekat gitu. Udah banyak kok pemimpin ujian, udah banyak tuh, ada Pak Yopi, ada itu gitu. Ya itu mah lain. Urusannya Tuhan sama kamu. Kamu harus tetap ingat sama Tuhan yang setia. Amin. Saudara siap dengar firman Tuhan? Amin. Kita masih dalam tema tahun ini. Musim kita tahun ini adalah tahun penuaian dan tahun mujizat. Saudara mau alami tahun ini penuaian yang besar dan mujizat yang besar yang sedang Tuhan kerjakan. Sekali lagi Tuhan sedang bergerak. Amin. Jadi kalau saudara nggak bergerak, saudara jangan bilang, kok saya nggak ngalamin? Loh kamu nggak ikut bergerak. Amin. Bilang sama sebelah, kamu harus ikut bergerak. Amin. Tuhannya sedang bergerak. Amin. Amin. Jangan nanti bilang baper lagi. Aku nggak diajak-ajak nih. Ya siapa bilang nggak ngajak? Kita semua ngajak aja bergerak. Amin. Tuhannya sedang bergerak, mujizatnya sedang bergerak. Kalau saudara mau alami itu, saudara harus ikut bergerak bersama-sama. Nah, hari ini masih dengan pesan yang terus kita bersambung. Nggak tahu sampai kapan bersambung stopnya. Semoga bulan ini stop. Tema kita bicara tentang kegerakan di dalam Tuhan. Bergerak dalam kehendak Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang bergerak dalam kehendak Tuhan. Gereja yang bergerak, semuanya bergerak. Kita kemarin sudah belajar juga menabur dalam kegerakan Tuhan, betul ya? Sehingga berdasarkan keputusan bersama, saudara lihat nanti tidak ada lagi pengumpulan persembahan dimulai di awal minggu ini. Tapi bukan berarti saudara tidak bisa memberi. Saudara bisa memberi, sudah disiapkan kotaknya. Kalau saudara lupa waktu datang, saudara bisa memberikannya waktu saudara ingin pulang. Saya tadi mengawalinya memberikannya di kotak sebelum ibadah ini dimulai. Jadi semua diserahkan kepada saudara. Karena urusannya persembahan kita hanya sama Tuhan. Amin. Saudara nggak memberi pun silakan. Urusannya bukan sama gembala, sama gereja. Bukan. Urusannya sama Tuhan. Jadi kalau saudara cinta Tuhan, lakukanlah firman Tuhan. Kalaupun saudara bilang, hari ini saya lagi nggak punya uang, nggak apa-apa. Yang penting saudara setia sama Tuhan. Amin. Saudara mau bergerak dalam Tuhan? Jika kita mau bergerak dipimpin oleh Tuhan, maka saya dan saudara harus belajar untuk tidak berjalan dalam kehendak kita sendiri. Dalam kehendak kita sendiri. Melainkan kita berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Dan ternyata hal yang membuat Tuhan sulit sekali pimpin hidup saya dan saudara bukan karena pengaruh si jahat. Saya ulang nih, pelan-pelan di sini. Ternyata yang membuat Tuhan sulit sekali pimpin. Lihat. Sulit sekali Tuhan pimpin kita. Bukan karena si setan. Sekali lagi bukan karena si setan. Jadi saudara nggak usah bilang, nih setan nih punya kerjaan nih, saya jadi malas nih ibadah. Setan nih punya urusan nih, saya jadi malas doa. Nggak ada urusan sama setan. Amin. Nggak ada urusan sama setan. Saudara, jangan salahkan setan. Tapi kehendak kita sendiri itulah yang menjadi faktor utama, yang paling sesungguhnya. Sehingga kadang-kala kehendak kita ini yang suka dominan, akhirnya jadi perseteruan dengan Tuhan. Karena ada ayat kita bilang, kita tuh jadi pribadi yang suka bikin perseteruan dengan Tuhan. Padahal Tuhan gak mau kita berseteru. Sekali lagi, bukan karena setan. Setan itu cuma penggembira saja.
bilang sama saya sama-sama hari ini. Setan itu, bilang setan itu cuma penggembira, nggak bisa buat apa-apa. Amin. Jangan bolak-balik tangking setan, nggak ada urusan sama setan. Kalau saudara malas, datang sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau malas. Saya nggak mau bangun dengan kehendak saya sendiri. Saya harus rajin sama Tuhan, datang sama Tuhan. Jadi mulai hari ini jangan sedikit-dikit salahin setan. Padahal saya dan saudara sendiri yang nggak pernah mau dengaran sama Tuhan. Jadi lebih dominan kehendak kita sendiri. Kita lebih dominan keinginan kita sendiri. Nah, tahun ini saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini, GG Hope Family Jakarta, bisa menaklukkan keinginan mereka sendiri. Gak gampang memang. Saya pun sebagai hamba Tuhan butuh proses untuk menaklukkan keinginan saya sendiri. Tapi Tuhan bilang belajar. Harus kehendakku di atas segalanya. Amin. Karena banyak orang percaya itu tiba-tiba waktu dalam perjalanan akhirnya bisa kecewa sama Tuhan. Karena apa? Karena tadi dia sudah planning dengan baik rencananya. Dia buat rencananya rapi dengan baik. Tiba-tiba gagal. Terus dia bilang coba usahakan. Dia pikir itu salahnya Tuhan, gak ikut campur di sana. Enggak. Justru Tuhan ada di sana. Terus kadang-kadang kita jadi kecewa. Kayak Tuhan gak peduli nih sama saya ya. Tuhan gak perhatian sama saya. Saya butuh perjalanan ini. Saya butuh maunya masa depan saya dari sini. Saya udah planning dengan baik ini. Udah disusun dengan baik. Kenapa bisa jadi berubah? Sekali lagi saya mau kasih tahu. Bukan karena Tuhan tidak baik, tapi karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Amin. Dan dia mau kita hidup dalam rencananya. Amin. Mungkin buat kita sepertinya gagal. Buat Tuhan gak ada yang gagal. Amin. Kan lagunya gitu kan. Dia gak pernah Betul gak? Betul gak? Saudara setuju gak? Setuju gak nih saudara? Tuhan itu gak pernah gagal. Maka rencananya gak pernah gagal. Kalau rencana kita ya gak apa-apa. Harusnya kita gak perlu kecewa. Kan yang gagal rencana siapa? Rencana kita. Amin. Kita udah planning tiba-tiba gagal. Ya udah. Itu bukan rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Tidak perlu kecewa. Makanya Paulus katakan dalam firman Tuhan, hidup yang aku jalani ini bukan lagi tentang aku, tetapi tentang Kristus yang tinggal di dalam aku. Lihat, orang kalau udah selesai sama dirinya tuh, mudah sekali akhirnya bilang, hidup yang aku jalani sekarang ini setiap hari bukan tentang aku. Jadi kalaupun aku bekerja, aku punya bisnis besar, aku punya pekerjaan, nanti aku punya keluarga, rumah tangga, ada anak-anak, aku bisa sekolahkan mereka, sukses, hebat. Sekali lagi bukan karena aku, tapi semua karena Kristus. Amin. Kalau dia ingat, kita ingat itu semua karena Kristus, kita mudah untuk datang kepada Tuhan. Bahkan kalau kita punya berkat yang melimpah, ingat sekali lagi, kita sudah belajar. Semua milik Tuhan. Saya dan saudara cuma diajar untuk mengelola. Amin. Jangan simpan-simpan. Itu jadi pikir itu harapan nanti waktu saya akan tua. No. Jangan pernah pikir nanti itu jadi harapan di masa depan. Belum tentu uang yang kita simpan itu bisa menjamin masa depan kita. Hanya Tuhan yang bisa menjamin masa depan hidup saya dan saudara. Amin. Saudara tabung deposito besar-besar. Betul sih. Sampai di tua nanti saya udah gak susah lagi. Betul. Uangnya emang gak bergerak. Saudaranya udah gak bisa bergerak juga. Alias jalan gini. Terus ngapain uang di sana? Buat apa? Mau diajak jalan? Gak bisa. Dia naik pesawat. Susah banget. Naik tangga. Terus buat apa? Yang saudara simpan di sana. Amin. Amin. Tapi di sini semua sehat. Amin. Ada contoh teladan yang terbaik yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ketika dia serahkan kehendaknya kepada Bapa waktu dia ada di taman Getsemani. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Matius 26 ayat 39, 42 dan 44. Maka ia laju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Garis bawah itu, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Berat lu Bapak, berat cawan ini.
sebenarnya aku nggak sanggup tanggung jawab ini. Tapi biarlah semua ini boleh terjadi bukan karena kehendakku, tapi karena kehendakmu. Lihat, kita lanjut ayat 42. Lalu ia pergi untuk apa? Kedua kalinya, lihat tuh. Dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Amin. Ini berat loh nih. Ini persoalan berat loh. Sampai kedua kali dia harus datang lagi menyampaikan pesan yang sama. Amin. Berarti ini persoalan yang serius. Betul? Kan kalau saudara kalau punya persoalan serius suka diulang-ulang kan? Betul, betul. Oh, apalagi kalau belum dijawab persoalannya, ya enggak sih? Pasti ulang-ulang doanya. Sampai kapan? Sampai dia datang. Kalau bisa. Lihat baik-baik. Ayat ketiga, ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ, lalu apa? Pergi dan berdoa untuk berapa? Ketiga kalinya. Dan 3 kalinya dia doa, ucapin doa yang sama. Amin. 3 kali Yesus berdoa tentang kehendaknya yang harus dia serahkan kepada Bapa. Mengapa harus 3 kali? Sepertinya kebetulan. Enggak ada yang kebetulan dalam firman Tuhan. Karena manusia itu terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Harus 3 kali. 3 kali dia serahkan kepada Bapa di surga. Kehendak daging ini dia harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Ada kehendak jiwa ini, kadang-kadang ini perasaan ini lebih dominan, betul ya? Dia serahkan ini, perasaan ini, jiwa ini kepada Tuhan. Dia harus tunduk sama Tuhan. Dan kehendak rohnya, dia bilang ini kan pekerjaan Tuhan. Ini sesuatu yang baik kok aku minta. Tapi Tuhan bilang enggak, harus selalu dengan kehendakku. Dia tetap tunduk kepada kehendak Bapa. Yesus memberikan contoh itu kepada saya dan saudara hari ini. Bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita harus kita serahkan kepada Bapa. Itu sebabnya tantangan terbesar dari kehidupan orang Kristen, orang percaya, bukan sekedar dosa dan setan, tetapi kehendak kita sendiri. Amin. Tantangan terbesar bukan tentang dosa, bukan tentang setan, tapi tentang diri kita sendiri. Jika kita tidak bisa taklukkan itu, maka kita akan sulit untuk bergerak di tahun ini dalam pimpinan Tuhan. Amin. Saudara mau bergerak tahun ini di dalam pimpinan Tuhan? Taklukkan keinginan saudara. Biarlah jadi kehendaknya Tuhan. Slide berikutnya. Orang percaya yang selalu mengikuti kehendaknya katanya sendiri akan sulit untuk bisa berjalan dan bergerak bersama Tuhan. Lihat kalau udah kehendaknya terus menerus jadi dominan, terus menerus pengennya itu yang dikerjakan, mana bisa dia berjalan sama Tuhan? Tuhan kemana, dia kemana. Terus saudara pikir Tuhan gak peduli? Tuhan mah tetap peduli. Dia tetap lihat saudara dari jarak jauh. Tapi saudara tidak pernah mau ikuti jalannya, tidak mau sertakan dia di dalam rencanamu. Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin. Keinginan roh dan keinginan daging tidak pernah bisa jalan bersama, selalu berlawanan. Sementara Tuhan mau pimpin saya dan saudara, dan pasti di dalamnya ada keinginan Tuhan. Tapi di waktu yang sama, seringkali keinginan daging kita ikut serta di situ. Maka di situ akan terjadi namanya pertentangan. Kita coba intervensi kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Coba minta belas kasihan Tuhan dengan cara doa kita. Mungkin kita pakai puasa. Semua dibikin rohani lah, betul ya? Semua bisa dibikin rohani, bisa dibikin rohani. Biar apa? Biar Tuhan ubah rencananya. Jadi biarlah rencanaku aja Tuhan. Pada akhirnya kita pun akan jadi sulit untuk dipimpin sama Tuhan. Saudara, nggak peduli walaupun saudara sudah penuh Roh Kudus hari-hari ini. Nggak peduli walaupun saudara bisa berbahasa roh. Nggak peduli walaupun saudara
pribadi yang rajin datang beribadah ke gereja. Bahkan walaupun saudara sudah dengar firman Tuhan, setiap hari, setiap minggu, sekian tahun dengar firman Tuhan, tapi ingat baik-baik ini, jika keinginan kita justru lebih kuat, lebih dominan, maka kita akan sulit untuk dipimpin sama Tuhan. Keinginan roh berbeda dengan keinginan daging. Keinginan roh berbeda dengan keinginan daging. Berapa minggu lalu saya udah kasih contoh tentang Abraham, betul ya? Saudara masih ingat kisah Abraham? Dia serahkan anaknya, padahal di situ janjinya Tuhan, betul ya? Gak mudah loh lakukan itu, gak mudah. Saudara pikir itu mudah menyerahkan anak yang dia nantikan bertahun-tahun? Dan di anak itulah sebenarnya ada janji Tuhan, ada masa depan. Tapi Abraham serahkan masa depan itu ke dalam tangan Tuhan. Saya suka di sini kadang-kadang orang Kristen paling nggak mau serahkan masa depannya. Betul apa betul? Halo, betul apa enggak? Alah, udahlah, mukanya udah ketahuan banget semua bohongnya. Saudara jangan bilang lah, saudara cinta Tuhan, masa depanmu nggak mau kamu serahkan. Betul apa betul? Terganggu sedikit pekerjaan. Tuhan, aduh, apa yang akan kami alami? Emang apa? Kan belum terjadi. Terus kamu udah dramatisir lagi kayak film Korea. Nanti kami akan sulit, anak-anak akan sulit. Wah, biaya makin bertambah, dunia makin kusut. Kalau kami aduh kehilangan pekerjaan nih. Tuhan bilang, kok kamu takut? Kata kamu aku Immanuel di Natal. Iya, itu semua bohong Tuhan. Karena aku masih punya kehendak, aku masih punya masa depan ini. Ini masa depanku, jangan pernah diambil. Betul betul. Loh. Saya mau jemaat Tuhan di GK Hope Family Jakarta. Nggak urusan sama saya, saudara. Saudara mau penghasilannya cuma pas-pasan, atau penghasilan saudara Senin Kemis, atau penghasilan saudara hanya Senin aja, atau sama kali kadang-kala nggak kelihatan, nggak peduli. Tapi yang terpenting kalau saudara tuh tetap lakukan firman Tuhan, berjalan terus dengan kehendak Tuhan. Percayalah, saudara nggak pernah hidupnya jadi sial, nggak pernah hidup saudara jadi seperti meminta-minta. Nggak ada tuh, nggak ada. Gak ada. Buktinya ada gak ada. Di depan saudara nih, perut saya yang ada tambah gede. Bukan masuk angin, tapi banyak berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Tidak pernah kekurangan. Amin. Saya gak pernah kurang makan, gak pernah kurang tidur, gak pernah kurang banyak teman. Semuanya udah cukup lah. Betul gak? Hanya di rekening aja yang kurang. Enggak apa-apa. Kan Tuhan tetap punya rencana yang tidak pernah gagal. Amin. Tidak mudah saudara, tidak mudah. Namun Abraham tunduk dengan keinginan Bapa di surga. Abraham gak ngotot dengan keinginan sendiri. Abraham tahu bahwa kehendak Tuhan itu di atas segala galanya. Saudara mau serahkan kehendakmu di dalam kehendak Tuhan? Galatia 2 ayat 19-20. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup apa? Untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kadang gini, orang Kristen kenapa kadang gak bisa memahami arti salib? Karena itu tadi tuh. Mana bisa kita memahami salib Tuhan tuh kayak apa? Kayak apa ya Kristus itu disalibkan? Gak bisa. Karena apa? Karena masih banyak keinginan kita yang lebih dominan. Sehingga kalaupun ada peristiwa salib, bentar lagi kita masuk dalam Jumat Agung, Paskah, kita paling cuma ikut ritualnya aja. Tapi kita sulit untuk memahami, iya betapa loh, tuh salib itu luar biasa. Salib itu mengalahkan kehendaknya. Dia kalahkan kehendak sendiri untuk kehendak Bapa di surga. Itu salib. Saudara baru dikasih salib kecil aja, saudara pikir udah paling besar salibmu. Lagunya sih boleh, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, betul ya? Tapi kalau orang percaya akhirnya dia ganti
Dia rubah lirik lagunya. Suka-sukaku Tuhan lah. Suka-sukaku lah Tuhan. Amin. Betul, betul. Akhirnya perjalanannya apa? Suka-suka dia. Waktu 30 menit dia nyanyi suka-sukamu Tuhan. Hari Senin sampai hari Sabtu hidupnya suka-suka dia. Gak ada lagi suka-sukanya Tuhan. Mana ada? Tuhan mau kadang intervensi, dicegah. Jangan ikut Tuhan. Dia takut sekali gagal. Kita akan lihat ini. Poin berikutnya. Jika saya saudara mau bergerak dalam kehendak Tuhan, maka slide berikutnya. Jangan pernah bersandar apa? Kepada pemahaman atau pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Orang yang mau bergerak dalam kehendak Tuhan adalah orang yang tidak bersandar kepada pemahamannya sendiri, kepada pengertiannya sendiri. Saudara, saya mau kasih tahu, setiap kita punya pemahaman, punya pengertian. Kadang-kala susah banget dinasihati orang, kenapa? Dia udah terlalu banyak pemahamannya. Betul. Terus bilang lagi, Pak Pendeta, udahlah Pak Pendeta nggak usah ngajarin kami. Kayak udah makan asam garam tuh udah banyak, udah puluhan tahun Pak Pendeta. Sulit nggak? Sulit. Pemahamannya udah terlalu kuat, pengertiannya udah terlalu kuat. Maka Tuhan bilang jangan pakai itu. Kamu nggak akan jadi sulit untuk bisa terus bergerak sama aku. Karena yang kamu pakai selalu pengertianmu, selalu pemahamanmu. Terus kamu pikir kalau kau lihat dunia ini sedang kacau, pemahamanmu datang. Oh iya ya, mana mungkin? Saya kan segini aja. Pekerjaan pun ya hanya ini aja kok. Sekolahku juga nggak ada lagi, udah ini aja. Udahlah, saudara ukur dengan pemahaman saudara. Nanti paling saya nanti di sini endingnya gini aja lah. Ya semoga-moga anak saya diberkati. Pada Tuhan nggak punya rancangan gitu. Amin. Pemahaman Tuhan bisa jauh lebih dari pemahaman kita. Belum tentu, kata Tuhan. Iya, aku tahu sekolahmu pas-pasan. Aku tahu pendidikanmu terbatas. Aku tahu sekarang apa yang kamu kerjakan itu ya biasa aja. Aku tahu. Tapi bukan berarti aku nggak mau ikut campur di dalam kehendakku di situ. Yang penting kamu serahkan aja sama aku. Masa depanmu itu, keluargamu ini, yang hidupnya mungkin pas-pasan, yang hidupnya mungkin susah hari-hari ini, udah serahkan aja. Udah susah aja nggak mau diserahkan. Gimana nggak susah? Betul gak ya? Makanya kadang-kala saya kalau melayani, kadang-kala lihat orang susah malah lebih sombong daripada orang yang kaya gitu. Betul. Udah susah banget dia bicara, susah banget dituntun. Padahal udah susah, harusnya susah ya nyerah aja. Serahkan aja semua. Maka kalau pikir-pikir ya, gimana nanti Tuhan berkati dia melimpah. Oh makin susah nih. Makin susah untuk diarahkan dengan baik, dinasihati. Tapi saya rindu sekali lagi, saudara jadi anak Tuhan, tidak bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Roma 10 ayat 2-3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi apa? Tanpa pengertian yang benar. Jadi ada orang yang sungguh-sungguh melah, sungguh-sungguh beri, sungguh-sungguh sepertinya ke Tuhan. Lihat, Alkitab yang catat loh. Tapi lihat, nggak pakai pengertian yang benar. Selalu pengertiannya sendiri, pemahamannya sendiri lagi. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha apa? Dia dirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saya mau beritahukan hari ini, tidak semua pesan yang sudah dengar di sosial media, saya ulang nih ya, tidak semua pesan di sosial media maupun itu firman Tuhan itu jadi pesan yang benar. Saya ulang lagi ya. Halo. Kan sekarang kita hidup di dalam sosial media, betul ya? Sekian detik saudara scroll aja muncul tuh. Apalagi kalau saudara di TikTok tuh, yang suka main TikTok, sering saudara ikuti renungan, makanya akan muncul tuh dengan kebiasaan saudara. Pasti ada kebenaran-kebenaran. Nah, kalau saudara dengar pesannya betul, sepertinya baik. Pesannya betul firman Tuhan, tapi belum tentu pesan yang benar. Bahkan sekalipun itu disampaikan oleh mereka yang terkenal. Amin. Saya harus memberitahu kepada jemaat. Sekalipun saudara bilang,
Yang nyampein itu si A. Gak mungkin lah. Belum tentu. Amin. Karena kebenaran yang disampaikan seringkali hari-hari ini bukan kebenaran Tuhan, melainkan kebenaran mereka sendiri. Maka waktu disinggung, tiba-tiba jadi ada timnya cukup mengklarifikasi. Padahal ngapain? Ngapain diklarifikasi? Ngapain mesti di counter? Ngapain mesti dilawan? Kalau itu memang kebenaran Tuhan. Amin. Tapi kan kita suka pakai itu. Terus kita anggap enggak, kok enggak salah kok. Itu benar kok. Enggak salah lah. Ya namanya juga manusia. Iya ya. Pendeta bisa jatuh dalam dosa. Iyalah, enggak salah lah. Punya istri 2. Udahlah, tuh melayani Tuhan tuh. Nanti akhirnya ke situ tuh. Udahlah kita jangan sok suci lah. Semua orang yang pernah buat dosa, Daud aja buat dosa kok. Akhirnya gitu. Semua kita udahlah korupsi, udahlah nggak apa-apalah, atau nggak merugikan kita. Ya negara diambil uangnya nggak apa-apalah, paling hukumannya sekian. Makanya lebih bagus kita korupsi aja, hukumannya lebih ringan. Nanti bisa bantu pekerjaan Tuhan. Amin. Saya sih berharap saudara nggak bawa persembahan dari hasil korupsi. Amin. Jadi kalau ada hasil korupsi, saudara pertimbangkan, mendingan traktir orang lain aja. Amin. Semoga makanannya nggak berubah jadi ulat belatung kan? Kalau di film azab gitu kan? Karena dari sumber yang setan katanya. Udahlah. Itu tadi tuh, kita pikir itu jadi kebenaran buat kita. Saya mau sampaikan ini, slide ini berikut. Mari kita baca sama-sama. Dulu pun saya terjebak di sini. Yuk, baca sama-sama. Banyak doa, kurang doa, tidak ada doa. Oke, saya mau tanya jujur nih ya. Siapa yang percaya sama kebenaran ini? Coba angkat tangan. Kok kenapa takut? Kan tadi saya nggak bilang itu salah loh. Kenapa tiba-tiba takut? Banyak doa, sering ya kita dengar ini kan? Benar nggak? Saya waktu pertama jadi orang Kristen, mau saya dengar ini nih. Terus terdoktrin buat saya nih. Terus saya simpan itu jadi kebenaran. Banyak doa, nggak salah kan? Kurang doa, hei, jangan gak banyak doa kamu. Gimana mau diberkati kau? Kurang doa, kurang berkat. Tidak ada doa, nggak ada berkat. Dulu pun saya jujur, saya pikir itu jadi kebenaran. Saya pikir ini kebenaran firman Tuhan ya, betul ya. Tapi saya jadi frustasi ketika saya sungguh-sungguh berdoa. Kok saya makin susah? Terus saya lihat kanan kiri, mereka nggak pernah doa, tapi diberkati, hidupnya sukses. Lo mendingan saya kayak mereka, nggak berdoa, sukses. Amin. Ini maksud saya tadi kebenaran. Kebenaran nggak? Kebenaran. Biasanya kalau gini-gini, di posting tuh jadi instastory. Cekrek. Saya sangat diberkati dengan pesan Tuhan hari ini. Padahal belum tentu itu pesan Tuhan. Itu maksud saya tadi. Amin. Kan hari-hari ini banyak bersiliweran gitu kan? Seperti jadi kata-kata quote bijak. Padahal nggak ada ayat firman Tuhan yang menuntunnya. Padahal sesungguhnya saudara, tidak ada urusannya doa sama berkat. Waktu Tuhan Yesus panggil saya dan saudara, Dia tuntun kita, Dia panggil kita jadi anaknya. Maka pada saat itulah kita diberkati. Amin. Ada ayatnya enggak? Ada ayatnya, kan saya enggak buka ini. Kan enggak saya siapkan. Tapi ada enggak? Ada, cari aja. Tuhan berkati anak-anaknya. Amin. Kalau saudara anak Tuhan, pasti diberkati. Siapa di sini anak Tuhan? Amin. Siapa di sini anak Tuhan? Itu aja masih ragu. Saya anak Tuhan kak ya? Jangan-jangan anak setan ini saya nih. Karena kelakuan saya lebih setan daripada setan. Makanya saya sangat ragu-ragu. Angkat tangan saya anak Tuhan. Saudara ragu ya? Siapa di sini yang anak Tuhan? Takut lama banget gitu. Lihat dulu di depan, angkat dulu apa? Saudara, nggak ada urusannya sama berkat. Amin. Waktu Tuhan selamatkan kita, berkat menyertai. Kan ada ayat yang bilang kan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Amin. Amin. Gak perlu dicari. Siapa suruh kamu cari, kata Tuhan. Orang aku yang kasih berkat kok. Rumah tanggamu rukun. Kan aku udah bilang,
Ke sana aku perintahkan. Amin. Kamu nggak usah buka bisnis banyak-banyak, asal rukun, doa, nyembah gak malas, rajin doa, rajin ibadah, ya rajin semualah. Apa yang saudara bisa kerjakan hari itu, kerjakan aja. Saudara mungkin dipercayakan cuma satu talenta, ya kerjakan aja setia. Aku yang memberkati engkau. Tuhan, aku pekerjaannya di jalan, gak nentu, kadang pemasukan, gak apa-apa. Karena aku lihat kesetiaanmu. Berkatku ikutin kamu kemanapun kamu pergi. Gue akan lihat sendiri, terheran-heran lihat kebaikan Tuhan. Iya ya, kok aku yang begini bisa banyak berkat yang mengikutiku. Anak-anakku ternyata lebih sukses dari aku. Itu berkat. Sampai usia tua aku gak pernah tuh sakit-sakitan. Amin. Tahun ini kita punya program yang penting. Salah satunya pengadaan TV, pengadaan AC. Tapi bukan saya bilang gini, saya mau minta-minta. Halo, jangan ditafsirkan loh. Oh, Pak Gembala tuh minta TV sama AC. Marilah kita banyak berdoa. Enggak, saudara enggak perlu. Tapi maksud saya gini, ada hal yang kadang-kala kita rencanakan, tapi biar kita serahkan semua dalam kehendaknya Tuhan. Amin. Doa itu bagian perjalanan hidup saya dan saudara. Amin. Doa itu apa? Perjalanan kita, bagian kita. Makanya disebutnya nafas hidup kita. Amin. Kalau saudara nggak napas, semenit aja enak nggak? Nggak enak. 5 menit nggak enak. Apalagi 1 hari, pasti dibawa ke UGD. Betul nggak? Karena Pak Pendeta udah nggak ada napasnya, kami bawa ke UGD. Ternyata UGD bilang nggak apa-apa Bu, dia cuma tidur pules. Bukan mati suri, tidur pules, saking pulesnya nggak ada napasnya gitu. Udahlah, Tuhan tuh pasti baik buat kita. Amin. Tidak heran ada banyak anak Tuhan yang dia pikir kalau banyak hadir dalam ibadah, saya bilang tadi, banyak berkat. Setiap ibadah pasti banyak berkat yang ngikutin. Enggak, saudara nggak usah coba-coba buat penawaran sama Tuhan. Yang penting saudara setia saja. Urusan berkat biar Tuhan yang kerjakan. Jangan apa-apa saudara hubungkan semua kepada berkat. Karena kalau saudara hubung-hubungkan, sampai hari ini semuanya orang masih hubungkan. Maka kalau dilihat, gerejanya sih nggak banyak doa nih. Buktinya masih 1 lantai terus. Kurang doa nih Pak Rianto sama timnya. Ibu kurang doa Bu. Makanya sakit-sakitan mulu kan. Napasnya satu-satu kan. Kurang doa. Karena kita hubungan tadi itu. Kalau kurang doa, nggak ada berkat. Nggak ada berkat kesehatan. Akhirnya kita jatuhnya jadi menghakimi orang lain. Waktu kita lihat orang sakit-sakitan, kita pikir dia kurang doa. Padahal belum tentu. Apa Ayub kurang doa? Apa Ayub kurang doa? Kurang doa apa Ayub coba? Sampai semua dia harus kehilangan. Terus saya bayangkan saudara, makanya orang bilang, Ayub sih banyak salahnya. Jangan-jangan di masa lalunya nih ada kutuk nih. Pernah dengar gitu ya? Maka saya kalau doain orang gak pernah saya hubungkan dengan hal-hal yang lalu. Tapi saya cari Tuhan mau kerja buat dia di masa yang ke depan. Amin. Slide berikutnya kita baca sama-sama. Orang percaya yang bersandar kepada pengertiannya sendiri akan sulit untuk bergerak bersama Tuhan. Saudara, kita lebih percaya sama pemahaman kita sendiri. Dan kita lebih yakin sama pengertian kita. Kita sulit yakin sama Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Berikutnya ketika kita mau bergerak dalam kehendak Tuhan, maka kita harus mencintai Tuhan dan mendahulukan jalan Tuhan. Kita gak mungkin bisa ikuti jalan Tuhan jika kita tidak cintai jalan-jalannya Tuhan. Mazmur 119 ayat 127 sampai 130. Kita baca dengan cepat. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas. Amin. Bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur dengan sesuai dengan segala perintahmu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku pegang itu. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Amin. Dunia boleh bilang bodoh. Dunia bilang saya nggak punya pendidikan, tapi Tuhan bilang, lihat,
Waktu ada firman, firman itu yang memberi kita pengertian. Amin. Firman itu yang memberi kita hikmat dan pemahaman. Akhirnya yang dunia itu pikir dia pintar, ternyata dia jauh lebih bodoh dari kita. Jika saya dan saudara mau mencintai dan mendahulukan Tuhan di atas segalanya, kita akan selalu punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Amin. Gak ada alasan gak punya waktu untuk sama Tuhan. Karena kita cinta sama Tuhan, kita dahulukan Tuhan. Jika saya dan saudara ingin cintai dan dahulukan Tuhan, maka kita tahu kemana kita akan berikan segala berkat yang kita terima dari Tuhan. Amin. Amin. Gak perlu khawatir. Oh iya, mulai bulan ini gereja ini tidak lagi menjalankan persembahan, cuma menyiapkan kotak. Berapapun saya miliki, kalau saya digerakkan Tuhan, saya serahkan saja ke dalam rumah Tuhan. Saya gak perlu takut, gak perlu khawatir, karena ada Tuhan yang selalu pelihara hidup saya. Amin. Amin. Karena aku cinta sama Tuhan. Amin. Kalau kita cinta, aduh, siapa di sini lagi jatuh cinta? Kalau orang jatuh cinta tuh, laut pun ku seberangi, gunung pun kan ku daki. Padahal dia nggak pernah naik gunung seumur hidupnya, coba. Gunung mana dia naikin, coba? Gunung Agung. Nggak ada bisa. Seumur umur nggak pernah naik gunung, bilang naik gunung, nggak bisa. Laut kan ku seberangin, baru naik kapal aja dia takut tenggelam. Nggak bisa berenang, bilang mau laut diseberangi. Itu lihat tuh, orang kalau jatuh cinta gitu tuh, betul nggak? Dia nekat lakukan yang dia nggak bisa lakukan, dia akan lakukan demi cintanya. Amin, betul ya? Akhirnya nanti cintanya bilang, kok kamu bisa ke sini? Dari gimana caranya? Itulah cintaku besar, mengalahkan semua ketakutanku. Kamu kan takut sama laut yang besar. Siapa bilang? Cintaku kepadamu lebih besar. Jadi pas aku lihat laut yang besar, aku tahu aku fobia dengan laut yang besar. Waktu aku naik pesawat tinggi, aku takut dengan udara yang di atas tinggian yang tinggi sekali. Tapi karena pas ku lihat wajah, ku ingat wajahmu, aku buka di handphone, itu mengalahkan segala ketakutanku. Betul. Itulah cinta. Amin. Saudara cinta Tuhan. Saudara cinta Tuhan. Amin. Jangan bilang, Tuhan, hari ini pemasukannya dikit. Udahlah, daripada aku nggak nanti ke kotak itu, aku jadi malu. Bagus aku di rumah aja. Karena kan Tuhan janji, Tuhan tahu aku. Tahulah Tuhan aku punya keterbatasan, betul nggak? Coba tawar-tawar tuh sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang, kamu nggak usah ngomong, saya udah tahu kamu punya keterbatasan. Tapi aku mau kamu melangkah, bergerak saja. Pasti ada mujizat. Saudara, kalau sampai hari ini kita sehat, itu semua karena Tuhan. Amin. Bayangkan kalau saudara tidak lagi sehat, apa yang saudara bisa kerjakan dengan maksimal? Betul ya? Kalau jalan mudah gini, jalan aja udah susah. Saya sekarang jalan pun udah agak susah. Tapi bayangkan kalau sebenarnya makin susah jalannya. Gimana caranya? Bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Tapi kalau saudara masih sehat, Tuhan masih kasih kita kesehatan, kekuatan hari ini. Dahulukan Tuhan di atas segalanya. Kalau kita tahu bahwa kesehatan dan berkat ini datang dari Tuhan, maka kita akan mudah untuk setia kepada Tuhan. Kita dahulukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Tidak terlalu sulit untuk kita. Terus kita akan bisa mudah bilang, aku cinta Tuhan. Kalau orang yang cinta Tuhan, tadi firman Tuhan bilang apa? Dia pegang perintah-perintahnya. Dia bilang, aku suka setiap firman Tuhan. Amin. Aku lakukan setiap firman Tuhan. Karena aku cinta sama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan baik buat kita. Amin. Saudara mau bergerak dan berjalan ke kehendak Tuhan? Amin. Saya stop saja sampai di sini. Saya ada yang saya siapkan, tapi saya sampai di sini saja. Kita akan belajar hari-hari ini. Masuk di awal bulan Februari ini. Biarlah kita bersama-sama bergerak seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Agar apa yang jadi doa kita, apa yang jadi harapan kita, kan Tuhan tahu. Dia akan catat kisah hidup saya dan saudara. Dan dia akan berjalan bersama kita dengan baik. Dia akan tuntun kita kemanapun kita melangkah. Ada penyediaan yang melimpah-limpah. Tuhan bilang, asal kamu hidup berjalan sama aku, sesurut dengan kehendakku. Kalau kau
udah sungguh-sungguh datang sama aku bilang, aku mau ikut Yesus dalam hidupku. Aku mau mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan, kenal aku terus lebih dalam. Cintailah firman-Ku. Hiduplah dalam firman Tuhan. Maka kemanapun kamu pergi, firman Tuhan bilang, kamu akan berhasil. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Cari doa kita bersama-sama. Puji Tuhan. Saya mau kita ajak angkat pujian ini dulu sebelum kita nanti masuk dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus, ya ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, oh, yang tak pernah kulihat, amin, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi kita bersama-sama angkat pujian ini. Katakan, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, apa yang ku alami, oh, namun ku yakin Tuhan punya rancangan yang terbaik. Katakan, pertolonganku datang darimu Tuhan. Yesus, ku percaya. Sama-sama angkat tanganmu kepada Tuhan. Yang tak mungkin, yang tak mungkin bagi, semua mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagi, oh, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya, ya Tuhan, yang tak pernah ku lihat, itu yang Kau sediakan Tuhan. Tak pernah ku pikirkan. Terima kasih Yesus, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya, sekali lagi, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Semua mungkin bagimu Yesus. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
pikirkan. Itu yang kau sediakan Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Yesus. Kami sudah sama-sama dengar firman-Mu hari ini. Kami mau belajar melepaskan kehendak kami Tuhan. Kami mau takluk kepada kehendak-Mu Yesus. Karena kami tahu kehendak-Mu di atas segala-galanya. Rencana-Mu rencana yang terbaik buat kami. Rancangan-Mu rancangan yang penuh dengan masa depan. Amin. Kami percaya hari ini Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal buat kami. Ajar kami tuh menyerahkan masa depan kami ke dalam Engkau. Ajar kami itu setia dipimpin oleh Engkau. Hingga kemanapun Engkau bergerak, kami di sana bergerak bersama dengan Engkau. Ada banyak mujizat yang akan kami alami, hingga yang tidak pernah kami lihat, yang tidak terpikirkan buat kami. Itu yang Bapa sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu, berkati pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, orang-orang yang kami jumpai. Biarlah semua di dalam pimpinan-Mu, semua di dalam penjagaan-Mu. Kalau ada orang yang berniat buruk, jahat terhadap kami, Tuhan, Engkau sendiri akan memberi kami tanda yang baik. Engkau yang beri tanda yang baik di hati kami. Kepada siapa kami akan bekerja sama, kepada siapa kami akan membuat sepakat bersama. Karena kami tahu kehendak-Mu di atas segala-galanya. Ajar kami untuk menyerahkan segalanya Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, biar mereka juga sejak kecil mereka belajar bahwa segala sesuatunya terjadi dalam hidup mereka sudah ada yang atur dengan baik. Ada Yesus yang selalu ada dalam masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja-Mu di tempat ini. Biar segala yang kami kerjakan itu sudah dikehendak-Mu Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan, kami belajar untuk menaklukkan kehendak kami. Ditaklukkan di atas-Mu Yesus. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Engkau akan berkati gereja-Mu, Engkau akan berkati jemaat-Mu. Engkau pulihkan hidup mereka dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat perjamuan yang sudah disiapkan, roti dan anggur. Tuhan Yesus berkati, jadi berkat rohani yang luar biasa buat kami. Berkat-berkat supranatural yang terjadi atas roti dan anggur buat hidup kami, buat tubuh kami, buat jiwa kami, buat roh kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah hari ini diberi kekuatan yang baru. Hati kami yang haus disegarkan di dalam nama Yesus. Perjamuan kudus hari ini membawa sesuatu yang luar biasa buat kami dengan Tuhan. Hubungan yang semakin intim dekat dengan Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang akan mengedarkan Tuhan, membagikannya kepada setiap jemaat. Engkau juga urapi dan berkati. Kuduskan hati kami Tuhan, untuk kami bisa menerima setiap perjamuan kudus dengan perkenanan Tuhan yang ajaib. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap untuk menikmati perjamuan kudus hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk, jemaat kasih Tuhan. Nanti akan dibagikan perjamuan kudus kepada kita semua. Kita akan pujian ini oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu,
besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru, amin, oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita akan bunyi, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, amin, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Hati-Mu Tuhan, hati-Mu, haleluya, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, amin, selamatkan hidup. Mari kita bangkit berdiri kalau saudara sudah mendapatkannya. Ku mencari ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, amin, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Amin, amin. Dan sekarang jemaat dikasih Tuhan, sambil kita mengangkat roti yang ada tangan kanan kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan bersama-sama roti ada tangan kanan kita. Kita percaya tubuh Kristus telah menyatu dalam setiap kehidupan kita. Oleh tubuh Kristus, setiap hidup kita, setiap jalan-jalan kita selalu dimenangkan oleh tangan Tuhan. Kami akan makan bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, dan kita akan kembali dengan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Tuhan Yesus, kami sudah belajar hari ini untuk kami bisa tunduk kepada kehendak-Mu yang di surga. Karena kehendak-Mu di atas segala-galanya bagi kami. Kami taklukkan segala kehendak kami, keinginan daging kami. Takluk di dalam kehendak-Mu yang kekal ya Tuhan. Kami tahu kehendak-Mu, kehendak yang selalu membawa kami ke dalam kehidupan yang baik. Rancangan yang terbaik yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus. Biarlah cawan ini menjadi materai buat kami percaya kepada kehendak-Mu yang terjadi. Kami akan minum bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Kau baik buat kami. Kau ada kasih setia-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Engkau segala-galanya Tuhan.
Sungguh ajaib karyamu, sungguh ajaib karya salibmu bagi kami. Sempurna perbuatanmu Tuhan bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ajari kami terus mencintai Engkau Tuhan, mendahulukan Engkau di atas segala rencana kami Tuhan, karena Engkau sungguh baik buat kami. Kau gak pernah tinggalkan hidup kami Tuhan, selalu ada beserta kami di dalam masa-masa apapun yang kami alami, yang kami lewati. Yesus, Engkaulah jawaban buat kami. Tidak ada manusia yang sanggup menolong kami, hanya Yesus yang sanggup menolong kami. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan kami. Hanya Yesus yang sanggup memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik buat kami, Engkau ajaib buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat perjamuan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan dulu. Tuhan berkati kita. Terima kasih buat Pak Haryanto atas firman-Nya, sangat memberkati buat kami semuanya, diberkati buat pelayanan dan keluarga. Kayak pengumuman untuk jawab kegiatan sepekan minggu ini, ibadah doa Rabu 5 Februari 2025 pukul 19 malam di rumah Oma Lince, Blok E4 nomor 12, WL Ibu Mariana, doa Ibu Pendeta Dormi, dan firman Tuhan adalah Pak Pendeta Haryanto. Yang kedua, ada doa puasa Jumat tanggal 7 Februari 2025 dari hari Kamisnya malam dan Jumat sampai Jumat pukul 4 sore. Yang ketiga, ibadah raya kembali lagi hari Minggu tanggal 19 Februari 2025 tanggal jam 4 sampai selesai. Oke. Pengumuman persembahan untuk bulan ini tidak dijalankan. Jemaat kasih Tuhan, persembahan tidak dijalankan. Jemaat bisa memberikan persembahan di kotak persembahan dari awal hadir ibadah atau setelah pulang nanti. Demikian firman pengumuman kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan Jejakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Seribu tanya, namun tetap percaya.
serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya. Serahkan diri Di karyamu. Makasih Tuhan. Di penghujung ibadah ini kami terus berdoa buat jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini. Apapun yang mereka alami, apapun mungkin kegiatan-kegiatan mereka, biarlah Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap berada di sekitar keadaan mereka. Engkau Tuhan yang tahu apa yang mereka lakukan. Engkau Tuhan Yesus yang tahu apa yang mereka alami. Bagi mereka yang sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah pemulihan, kesembuhan dikerjakan oleh tangan Tuhan sendiri. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu Tuhan, apa yang dikerjakan, apa dilakukan sepanjang minggu ke depan, anak-anak mereka dalam sekolah, pendidikan mereka, semua di dalam pengaturan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bekerja di dalamnya, mendatangkan segala kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jagai setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, tapi biarlah semua yang terjadi adalah rencana-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. Kami tetap rindu Tuhan di tahun ini menjadi tahun penuaian yang besar terjadi di tempat ini. Ada rencana Tuhan yang akan dinyatakan di tempat ini. Kami tahu Tuhan ruang kami tidak terlalu besar, tapi Tuhan sanggup bekerja melampaui akal pikiran kami, melampaui segala pemahaman kami, melampaui segala pengertian kami Tuhan. Bawa kami semakin hari semakin tunduk kepada kehendak-Mu Tuhan. Dan kami akan menyaksikan sendiri bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini. Ada begitu banyak orang dipulihkan di tempat ini. Ada begitu banyak pribadi-pribadi yang mengenal Engkau Yesus, Juru Selamat dalam hidup mereka. Bahkan ada begitu banyak orang-orang yang bersedia melayani Tuhan, memberikan diri mereka, menghambakan diri mereka kepada Engkau Tuhan. Bahkan memberikan segala apa yang mereka miliki, semua untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan pulang. Tuhan sertai perjalanan kami, tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kendaraan apapun yang kami tumpangi, yang kami pakai, semua di dalam perlindungan Tuhan. Engkau jagai kami Tuhan, tiba dengan selamat di rumah kami. Dan jumpakan kami kembali di dalam waktu-waktu yang sudah Tuhan rencanakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sekarang jemaat dan kasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan biarlah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dan yakinlah Tuhan Yesus telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dari Roh Kudus yang menyertai setiap perjalanan hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita angkat pujian ini, ku nyanyikan haleluya. Perbuatan sungguh besar kekuatan Tuhan, sungguh besar kekuatan-Mu. Amin, amin, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan yang memberkati kita semua. Silakan duduk.